Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang berbahagia adik-adik, anak-anak sekalian kelas 10 yang sementara ini masih belum bisa hadir di pondok untuk mengikuti pembelajaran. Namun demikian, semoga dengan cara pembelajaran daring ini tidak mengurangi khidmat kepada ilmu, juga tidak mengurangi semangat untuk belajar. Baiklah adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran materi Imla. Pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan muqaddimah tentang penulisan hamzah. Saya sudah menyampaikan bentuk alif, kemudian perbedaan alif dengan hamzah, dan disambung dengan hamzah wasol dan hamzah qata. Pada pertemuan yang sebelumnya, anak-anakku sekalian, sudah saya jelaskan apa yang disebut dengan hamzah wasol dan apa pula yang disebut dengan hamzah qata. Saya minta adik-adik sudah bisa meneliti di mana mana hamzah wasol, mana hamzah qata. Nah, untuk pelajaran kali ini akan kita perjelas ciri-ciri hamzah wasol, ciri-ciri hamzah qata, dan di mana dia ditulis, ya, kemudian bertempat di mana saja. Untuk itu saya minta anak-anak sekalian untuk bisa memperhatikan dengan seksama, karena nanti di akhir pembelajaran saya akan meminta kalian semua untuk pertama bisa mencari contoh-contoh selain yang saya contohkan nanti dalam papan tulis ini, dicari di Al-Quran, dan itu sebagai tugas untuk meneliti, ditulis sesuai tulisan yang ada dalam Al-Quran, dimasukkan dalam kategori ini hamzah wasol atau hamzah qata. Demikian seterusnya nanti di akhir pembelajaran. Baiklah, supaya lebih singkat, kali ini saya akan menyampaikan hamzah wasol di awal kalimat. Jadi materinya adalah penulisan hamzah wasol di awal kalimat. Nah, kalian bisa melihat papan tulis. Di situ sudah saya tuliskan beberapa. Kalian bisa memperhatikan bahwa kemarin saya sudah menyampaikan hamzah. Hamzah adalah beda dengan alif. Kalau alif tidak bisa menerima harokat, kalau hamzah bisa menerima harokat. Nah, kali ini kita akan mempelajari hamzah wasol di awal kalimat. Sesuai pembagian pada pelajaran sebelumnya, hamzah wasol ada hamzah qata. Nah, hamzah wasol dan hamzah qata. Apa yang disebut hamzah wasol kemarin saya menerangkan sedikit. Kalau di dalam kitab kalian akan membaca allati tasbutu nutqan fil ibtidai wa tasqutu fid darji, yaitu hamzah yang tetap bisa dibaca di awal kalimat, namun gugur tidak bisa dibaca di tengah kalimat. Saya ulangi,
Yang disebut hamzah wasol adalah hamzah yang tetap bisa terbaca atau dibaca di awal kalimat dan gugur di tengah kalimat. Ya, saya ambil satu ismun misalnya ya. Ismun ini adalah hamzah wasol. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan ini. Kalau di awal dia hamzah ini terbaca is, tetapi kalau di awal di tengah misalnya didahului huruf bi, ba, menjadi bacaan bagaimana? Bismi. Jadi alifnya hilang seakan-akan, tetapi tulisannya ada. Namun bacaannya hilang. Itu dalam pengertian di sini allati tasbutu nutqan fil ibtida wa tasqutu fid darji. Yaitu hamzah yang tetap terbaca di awal kalimat, namun bacaannya menjadi hilang di tengah kalimat. Seperti contoh ismun kalau didahului dengan ba menjadi bismi, alif hamzahnya seperti hilang. Baik, hamzah wasol ini berada di beberapa tempat ya. Nanti pembahasannya akan bercabang menjadi 3 begini. Pertama, hamzah wasol awalal kalimat. Nah, ya. Kemudian hamzah wasol akhiril kalimat. Selanjutnya pembahasannya wasatol kalimat, akhirul kalimat, awalal kalimat, wasatol kalimat. Ya, kenapa begini? Kok enggak wasato dulu? Karena pembahasan wasato ini lebih banyak daripada akhir. Ya. Hingga supaya lebih mudah dipahami, di dalam kitab itu awalal kalimat, akhirul kalimat, kemudian wasatol kalimat. Ya. Nah, sekarang ini kita masuk pada materi al-hamzatu awalal kalimat. Jadi penulisan hamzah di awal kalimat. Bagaimana menulis hamzah di awal kalimat? Semua hamzah di awal kalimat itu ditulis di atas begini, tanda alif seperti ini. Tergantung apakah hamzahnya itu hamzah wasal maksudnya, apakah berharokat fathah, dhammah, atau berharokat kasr. Nah, ini ciri hamzah wasol pertama. Yang kedua, di penulisan di awal ini tidak boleh disertakan tulisan hamzah semacam ini, baik di atas atau di bawah, tidak boleh. Supaya bisa membedakan, kalau alif yang ada begininya ini disebut hamzah kotor. Ya, tapi kalau begini tidak ada tanda seperti ini, baik di atas atau di bawah, maka ini ciri hamzah wasol. Di dalam kitab Al-Quran atau hadis-hadis penulisan Arab, cirinya semacam ini. Kalau berdiri saja seperti alif, biasanya itu adalah hamzah wasol. Tetapi kalau ditandai dengan hamzah, bentuk hamzah ini cirinya hamzah kotor. Biasanya begitu, ya. Itu ciri perbedaan dua ciri dari hamzah wasol dan hamzah kotor. Baik, kembali kepada tempat-tempat hamzah wasol. Di mana saja hamzah wasol itu berada, di dalam kitab kalian akan baca walaha arba'atu mawadhi'a, empat tempat, ya, ada di 4 tempat, yaitu 4 tempat. Pertama, asmaul asyra. Kalau di sana fi asmail asyra, ya, asmaul asyra. Artinya asmaul asyra itu adalah isim-isim yang 10. Jadi ada 10 isim yang itu pasti hamzahnya adalah hamzah wasol karena didahului oleh huruf hamzah. Mana saja? Yakni pertama istun.
lafadz istun. Ya, istun ini hamzahnya hamzah wasol. Maka di sini tidak dituliskan bentuk semacam ini, tidak ada ya, istun. Kemudian ibnun, ibnun, ya, ibnatun juga demikian, ibnatun. Maka kalau kalian membaca kitab, ya, an ibni Abbas hadis misalnya, mesti ditulis begini, an ibni Abbas. Nah ya, an ibni Abbasin. Nah, semacam ini termasuk dalam ismul asyroh. Ibnunnya ini hamzahnya adalah hamzah wasol. Ya, maka kalau kita kembali kepada pengertian ini atau takrif ini, allati tasbutu nutqan fil ibtida wa tasbutu fid dardi. Coba kita praktekkan dalam lafaz ini, an ibni Abbasin. Kalau kita membacanya dipotong-potong, an ibni Abbasin kan dipotong-potong, maka terbaca hamzah. Tapi kalau seandainya kita membacanya tidak dipotong, maka hamzah ini tidak terbaca. Harokat hamzah ini seakan-akan berpindah kepada an. Menjadi begini nanti, anibni Abbasin, anibni Abbasin. Nah, semacam ini. Padahal kalau dipotong an ibni Abbasin, dia terbaca. Karena kalau dipotong ibni ini posisinya berada di awal. Tetapi kalau diteruskan posisinya ibni ini berada di tengah, fidarji namanya. Sehingga bacaannya hilang, tapi tulisannya tetap anibni Abbasin. Kalau di sini an ibni Abbasin. Kadang-kadang kalian akan menemukan bacaan semacam itu di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, itu kalau kalian tahu ini pasti akan bisa membedakan, oh ini namanya hamzah wasol. Ibnatun juga begitu, sama saja ibnatun, ibnun sama. Ya. Ibnamu. Nah, sama ini ya, tapi pemakaian lafaz ini sangat jarang ya. Kemudian imruun, lafaz imruun ya, tidak boleh dipasang tanda ya, imruun. Nah, kemudian imro'atun, ini semuanya hamzah yang di awal ini namanya hamzah wasol. Kemudian dua tempat ada tasniyatu hadhil asma pada bentuk mustaghna, bentuk kedua. Ini kan bentuk mufrad namanya. Kalau bentuk tasniyah seperti begini, ibnun, ini mufrad ya. Kalau tasniyah bagaimana? Ibnani. Nah, sama saja pada bentuk tasniyahnya atau bentuk mufradnya ya, ini semuanya sama-sama disebut hamzah wasol. Misalnya istun istani, ibnun ibnani, ibnatun ibnatani, ibnamun ibnamani ya, imruun imroani, imroatun imroatani, demikian seterusnya. Juga pada lafaz isnani ya, artinya dua, isnatani ya, mu nungwahi. Nah, itu ya. Jadi semuanya 10, semuanya hamzah wasol. Bisa dipahami ya. Jadi itu yang disebut asmaul asyroh. Hamzah di awal itu disebut hamzah wasol. Apa sih hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap terbaca berada di awal kalimat dan hilang bacaannya ketika berada di tengah kalimat. Baik, supaya lebih cepat kita masuk kepada tempat yang kedua. Tadi yang pertama asmaul asyroh. Tempat kedua, hamzah di awal kalimat itu berada pada al.
al bijami'iha, semua al. Al itu kan banyak. Kalau dalam istilah nahwu disebut al ta'rif. Ya. Ta'rif. Al ta'rif. Untuk menandakan nakirah dan ma'rifatnya itu biasanya disebut al ta'rif. Ya. Misalnya lafaz kitabun, ya, kitabun. Kemudian ini dimasuki al menjadi al kitabu. Tulisannya keliru. Al kitabu. Nah, al kitabu. Dari lafaz kitabun menjadi al kitabu karena kemasukan al. Al ini disebut al ta'rif namanya. Ya. Al yang semacam ini hamzahnya. Karena ini diambil hamzahnya. Hamzahnya disebut hamzah apa? Wasol, ya. Sehingga kalau lafaz al-kitabu ini di awal, maka alnya ini terbaca. Tetapi kalau didahului huruf atau kalimat sebelumnya, posisi al ini diletakkan di tengah lafaz, maka dia akan menjadi hilang bacanya. Contoh seperti apa? Ini kitab al-kitabu tadi, ya. Al-kitabu. Kalau di awal dia terbaca al-kitabu. Tetapi andai saya masukkan wawu saja, maka hamzah ini akan hilang. Harokatnya seakan-akan berpindah ke wawu. Wa. Bagaimana kalian membaca? Wa al-kitabu apa wal kitabu? Bacanya yang benar adalah wal kitab. Hamzah ini hilang. Ini yang disebut tasqutu fid darji. Tadi di awal terbaca al kitabu, tetapi setelah dimasuki wawu menjadi wal kitabu. Hamzahnya hilang. Nah, ini ciri atau disebut hamzah wasol, ya. Semua al yang ada dalam penulisan bahasa Arab ini alnya itu hamzahnya itu hamzah wasol. Kalau dalam ilmu tajwid kita mengenal ada dua al. Ada al samsiyah, ya. Saya akan hapus saja. As-samsiyah disebutnya, ya. Bacaannya disebut as-samsiyah. Idgham samsiyah. Ada al-qamariyah. Nah, dua-duanya ini baik as-samsiyah atau al-qamariyah, alnya itu semua hamzah wasol hamzahnya. Misalnya kita contohkan as-samsiyah. Bacaan as-samsiyah seperti apa? Ad-duha. Asalnya kan duha, ya. Duha. Ini diseret. Duha. Kemudian kemasukan al menjadi ad-duha. Ya, ad-duha. Ini disebut al apa? Al-syamsiyah. Karena masuk pada dot ini adalah huruf syamsiyah, sehingga alnya disebut al-syamsiyah. Kenapa disebut syamsiyah kalau dalam ilmu nahwu, ilmu tajwid? Karena ini diibaratkan seakan-akan seperti matahari. Maka al ini samar masuk kepada makhrajnya dha menjadi ad-duha. Ya. Baik. Ad-duha ini mari kita buktikan apakah dia tetap di awal dan hilang di tengah. Ya. Lihat. Allati tasbutu nutqan fil ibtida wa tasqutu fid darji. Ad-duha terbaca. Ya. Tetapi dalam kalau dimasuki dengan huruf sebelumnya, seperti dalam ayat wad-duha, ada kan? Wad-duha. Nah, terbaca apa enggak? Tidak terbaca, yang baca adalah wa. Semacam ini. Ini seakan-akan hilang karena dia berada di tengah kalimat. Itulah yang disebut hamzah wasol.
Baik, selanjutnya al-qamariyah misalnya. Ya. Al-kafirun. Asalnya kan kafirun. Asal cari kalimat yang mudah ya. Kitab tadi, zalikal kitab. Nah, asalnya kitabun, ya kan? Kemasukan al menjadi al kitab. Kemasukan za, ini kan masih terbaca karena dia berada di awal alnya, ya kan? Al kitabu. Kemasukan zalika. Zalika. Kemudian ada Alkitab. Alkitab. Terbaca pada zalikal kitab. Hanya begitu dalam Al-Qur'an. Alif lam mim zalikal kitab. Al ini tidak akan terbaca karena berada dalam posisi semacam ini, alnya berada di tengah kalimat. Itulah contoh tentang al-ta'rif ya. Semua bentuk al-ta'rif ya. Baik itu samsiyah atau qamariyah atau al-ta'rif yang saya sebut tadi. Baik, yang ketiga sudah. Baik. Yang ketiga anak-anak adalah amrus fi'lis sulasi, yakni bentuk amar fi'il sulasi. Fi'il itu kan ada banyak ya, ada fi'il sulasi, rubai, khumasi, sudasi ya. Baik, nah ini adalah fi'il amarnya fi'il yang sulasi, yaitu fi'il yang jumlahnya 3 huruf seperti lafaz misalnya fataha ya. Saya contohkan fataha. Ini kan ada 3 fataha. 1, 2, 3 ya. Ini namanya fi'il sulasi. Nah, di sini disebutkan amru fi'il sulasi, bentuk amar fi'il sulasi. Ya, kan ini kan fi'il madhi. Fataha yaftahu. Nah, ya. Fi'il mudhari. Fi'il amarnya bagaimana? Iftah. Iftah. Nah, inilah yang dimaksud amru fi'il sulasi. Hamzah di awal pada lafaz iftah ini hamzah wasol. Kalau di awal dia terbaca iftah, ya. Kalau berada di tengah maka dia akan hilang. Iftah, idrib, ya, uskun, ya, dan lain sebagainya. Semua kalimat yang isi hurufnya adalah 3 disebut fi'il sulasi. Nah, bentuk fi'il amarnya adalah hamzah wasol. Yakni apabila di awal terbaca, kalau di tengah hilang. Misalnya ini tadi iftah, atau idrib sama ya, idrib atau uf'ul sama. Tidak boleh ditulis begini ya. Nah, uf'ul semuanya hamzah wasol. Kalau di awal terbaca, tetapi apabila dimasuki huruf atau kalimat sebelumnya sehingga posisinya di tengah, maka hamzahnya hilang. Seperti ini, uf'ul ya, anif, uf'ul. Nah, misalnya ya, anif al. Nah, ada dalam Al-Qur'an, anif al, ini hilang. Kalau iftah, aniftah. Aniftah. Seperti ini. Anif hilang ya. Idrib, anidrib. Nah, seperti ini. Anid hilang. Ini karena berada di tengah kalimat. Baik, saya kira itu sudah cukup banyak anak-anak sekalian. Untuk yang akhir, kalian bisa mencari contoh-contoh selain yang sudah saya contohkan di sini. Saya minta kalian membuka Al-Quran pada halaman pertama, dalam 2 halaman pertama ya.
ya, dari mulai alif lam mim sampai pada halaman kedua, halaman 2 lembar selanjutnya, yaitu wabasyiril ladzina amanu sampai 1 halaman. Saya minta kalian nanti bisa mencari manakah yang termasuk hamzah wasol dari 3 kriteria yang sudah kalian pahami. Saya kira cukup. Semoga kalian bisa meneliti dan bisa memahami. Saya kira cukup adik-adik, anak-anak sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada tempat yang keempat dan kemudian disambung dengan hamzah qata'. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.